Umat beriman yang terkasih, halo. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu. Malam hari ini kita akan belajar keutamaan dari kisah dua buah laut atau dua buah danau. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi yang pernah ke Israel, ke daerah Palestina, atau ketika kita sering membaca kitab suci, kita tahu bahwa di daerah itu ada dua laut, atau juga disebut juga dua danau yang keduanya itu sangat berbeda. Yang satu dinamakan Laut Galilea atau Danau Galilea, yakni sebuah laut atau danau yang luas dengan air yang jernih dan bisa diminum. Ikan dan manusia berenang dalam danau tersebut, dan laut atau danau itu juga dikelilingi oleh ladang dan kebun hijau. Banyak orang mendirikan rumah mereka di sekitarnya. Dan dari kitab suci kita membaca, kita tahu Yesus pun berlayar di danau tersebut beberapa kali dalam pengajarannya. Sementara laut atau danau yang lain dinamakan Laut Mati. Sungguh sesuai dengan namanya, segala sesuatu yang ada di dalamnya mati. Ya, kadar airnya itu sangat asin, sehingga Anda pun bisa sakit kalau meminumnya. Ya. Di danau itu pasti tidak ada ikannya dan tidak ada sesuatu pun yang hidup di situ. Ya, kalau Anda pernah ke sana, karena kadar garamnya itu sangat tinggi, kita berenang itu kita terapung di situ. Tak seorang pun yang ingin tinggal di sekitar danau itu karena baunya juga tidak sedap dan sangat panas. Hal yang menarik dari kedua danau atau laut ini adalah mereka ini sumber airnya itu dari satu sungai yang sama, yakni Sungai Yordan. Kalau sumbernya sama, apa yang membuat keduanya tadi sangat berbeda? Bedanya adalah danau yang satu itu menerima dan memberi, sedangkan danau yang satunya dia hanya menerima dan menyimpannya. Sungai Yordan itu mengalir ke permukaan Laut Galilea atau Danau Galilea dan mengalir keluar dari dasar danau itu. Danau tersebut menerima air dari Sungai Yordan dan memanfaatkannya serta kemudian meneruskannya kepada danau yang lain untuk juga dimanfaatkan. Ya. Sungai Yordan itu mengalir juga ke dalam Laut Mati ini. Namun air sungai yang masuk itu tidak pernah keluar lagi. Laut Mati secara egois menyimpan air Sungai Yordan itu bagi dirinya sendiri. Itulah yang membuatnya menjadi mati. Karena laut itu hanya menerima dan tidak memberi kepada yang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga kisah dua laut atau dua danau ini memberi inspirasi dan menyadarkan bahwa kita semua itu mesti berjuang dalam kelemahan dan keterbatasan kita untuk menjadi penyalur berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Jangan sampai kita terima dan kemudian simpan sendiri berkat yang kita terima dari Tuhan. Tetapi hendaklah kita menjadi penyalur berkat bagi siapapun sehingga kita semua boleh mengalami kehidupan dan terus dilimpahi berkat Tuhan. Karena kalau kita hanya menyimpannya sendiri dan tidak menyalurkan berkat itu kepada siapapun yang kita jumpai, maka pelan tapi pasti kita akan mengalami kematian. Umat beriman yang terkasih, tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin.